Diduga oknum debt collector leasing Indomobil yang beralamat di Jalan Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Senebah, Kabupaten Rokan Hilir, yang melakukan tindakan secara paksa terhadap anak di bawah umur untuk mendandatangani surat. Korban atas nama Rizky tidak mengetahui tujuannya untuk apa. Hal ini terjadi pada Kamis 14 September 2023. Adapun Rizky tersebut merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar, duduk di sekolah menengah pertama di Kecamatan Bagan Senebah. Saat ditemui di depan kantor leasing Indomobil, dirinya didampingi ibunya bersama kuasa hukumnya Coki Roganda Manurung. Rizky tampak dalam kondisi seperti trauma dan merasa takut atas kejadian yang baru menimpa dirinya. Rizky menceritakan kepada wartawan, ia baru pulang sekolah sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan menaiki sepeda motor bed merek Honda. Setiba di rumahnya, dia langsung berganti pakaian. Kemudian didatangi 4 orang laki-laki yang mengendarai 2 sepeda motor menghampiri dirinya. Selanjutnya Rizky disodorkan 1 kertas untuk ditandatangani. Dia tidak tahu tujuannya untuk apa, tapi ke-4 orang itu memaksa Rizky agar segera menandatangani. Sebelum ditandatangani, Rizky mengatakan kepada 4 orang itu yang diduga petugas debt collector dari leasing Indomobil. Bahkan ia meminta izin untuk memanggil ibunya yang sedang berjualan. Namun debt collector tersebut tidak mengizinkannya. Tanpa buang waktu, sepeda motornya pun langsung dibawa oleh debt collector dengan alasan dibawa ke kantor. Ibu Rizky kemudian berupaya untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor bed merek Honda. Tapi setelah dia mengecek ke kantor leasing Indomobil bersama kuasa hukumnya, dirinya pun sangat kecewa. Sepeda motor miliknya tidak ditemukan. Warna hitam, tapi karena udah di stiker warna hijau. Iya, warna biru ya. Oh ya, jadi sampai sekarang kereta itu nggak ada ya? Enggak. Pihak leasing tidak bisa menunjukkan? Oh gitu ya? Oh. Ada tunggak bayar atau cuma ceritanya? Ada. Ada. Berapa bulan? Ada lah, yang jelasnya ada ya. Tapi artinya dengan cara seperti ini ibu protes lah ya? Protes lah, nggak enak lah Pak. Iya. Masa anak-anak. Udah jumpanya aku tadi siang Pak sama dia. Siapa namanya? Tahu namanya siapa? Ada tadi namanya di situ, dari tulisnya di situ. Namanya Mikael Leonardo Sianipar. Mikael Ricardo Sianipar. Oh, katanya dia petugas dari racing ini? Iya. Oh, itu katanya? Iya. Jadi tadi siang jumpa ceritakan. Jadi jumpa siang macam mana? Ya dia bagus jumpa, nanyakan kereta. Ya ada, masih dipakai anakku sekolah, aku bilang. Nanti orang itu pulang jam 4. Jam 4 ya udah sore. Bu, nanti tengah 5 kami kemari, jam 5, iya. Tapi jam 5 kurang 15 orang untuk rumah, ya itu ibu nggak ada di rumah pas jualan. Pas jualan ya? Iya. Jadi sebelumnya ibu nggak ditelepon ya sama pihak leasing? Nggak ada. Padahal ibu tunjuknya ini jualannya di dekat ini udah. Oh gitu ya? Dekatnya. Oh, kalau iya. mau jumpain ibu bilang nggak ada. Nggak ada pesan lain sama ibu? Di tempat yang sama, Coki Roganda Manurung selaku kuasa hukum Ibu Fitri mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terhadap oknum yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Selamat sore Bang, bisa diceritakan ini ada kasus apa ini? Selamat sore Pak. Jadi kita di sini perkenalkan, nama saya Coki Roganda Manurung selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia. Jadi pada sore hari ini kita di sini mempertanyakan keberadaan 1 unit sepeda motor Beat milik Bu Fitri Andriani. Ya. Jadi sebelumnya ibu itu telah mengajukan penundaan. Kita minta tolong supaya kita berikan edukasi dan perlindungan hukum terkait status ekonomi dia sekarang yang lagi susah sehingga tidak bisa untuk membayarkan kredit. Jadi oleh karena itu kedatangan dia ke kantor kita respon dengan baik, kita minta kuasanya, baru kita lihat surati pihak leasing Indomobil Finance dan kita ajukan penundaan. Cuman yang terjadi pada sore ini
pihak debt collector yang mengaku oknum daripada Indomobil Finance ini tiba-tiba datang ke rumah si konsumen, di mana di situ ada anaknya yang baru pulang sekolah, langsung mengambil dan mengintimidasi si anak. Nah, dia dipaksa untuk menandatangani suatu surat penarikan yang itu ada ditinggalkan sama si anak. Ini ada suratnya. Cuman dalam surat ini mereka tidak memberitahu yang mengambil itu namanya siapa. Baru dia pun tidak menunjukkan identitas dia sebagai seorang petugas lapangan dari Indomobil Finance. Tiba-tiba memaksa untuk membawa kereta. Dan si anak setelah disuruh tanda tangan, mereka langsung mengambil kereta. Yang pada saat itu kuncinya memang segera lengket. Namanya baru pulang sekolah, dia ganti baju, kuncinya ada di kereta itu. Mereka langsung bawa. Dan dengan pesan suruh datang ke kantor. Jadi tujuan kita datang pada sore ini ke kantor ingin memastikan apakah kereta itu ada di sini atau tidak. Cuman sepanjang yang kami lihat kereta itu tidak ada di sini keberadaannya, kan gitu. Sudah bertanya tadi sama pihak leasing? Kita bertanya sama security, cuman dia nggak tahu apakah ada dimasukkan ke dalam atau tidak. Mereka hanya bilang mereka bisa memvideokan. Jadi saya sampaikan, apa susahnya jika si konsumen ingin melihat keretanya, apakah betul di sini atau tidak. Hingga sampai saat ini itu pun tidak bisa direalisasikan begitu. Video sepeda motornya udah ditunjukkan sama ketua. Terus apakah ini ada pelanggaran pasal yang dilanggar mereka ini kira-kira? Menurut kita ini merupakan tindak Dari pidana Kabupaten perampasan. Rokan Hilir, Karena sesuai Suryo, dengan putusan MK Metro jelas, terkini jikapun si melaporkan. nasabah melakukan tunggakan kredit, harusnya kan mereka menempuh proses hukum dulu. Jika si nasabah keberatan untuk menyerahkan. Sementara dalam hal ini mereka mengambil dari seorang anak kecil yang masih di bawah umur. Dengan datang 4 orang berbadan besar, tentu si anak takut. Karena dengan seperti reaksi tadi, dia masih trauma dengan kejadian ini. Tiba-tiba kereta yang sering dipergunakan dia untuk sekolah itu diambil gitu. Jadi ibu ini bukan nggak membayar, bukan. Tapi kereta itu memang dibutuhkan untuk transportasi si anak ke sekolah begitu. Adakah rencana untuk melaporkan oknum yang bersangkutan? Sudah pasti, kalau upaya hukum akan kita lakukan. Makanya kita kesini kan sebenarnya tujuannya bukan mau berdebat atau mau ribut, tidak. Kita ingin pastikan apakah kereta itu berada di sini atau tidak. Hanya itu. Kalau terkait proses hukum, biar kami akan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Selamat sore Bang. Sore Pak. Tadi memang benar tadi pihak pengacara ini yang unitnya diambil ini, apakah betul udah koordinasi dengan Bapak? Sudah Pak, Menanyakan apa Pak tadi? menanyakan sepeda motornya. Sepengetahuan Bapak sepeda motor yang diambil itu Bapak tahu nggak keberadaannya? Tadi waktu sepeda motornya masuk, mungkin saya lagi sedang sholat asar Pak. Lagi sedang sholat asar. Oh, jadi pihak nasabah ini untuk mengetahui sepeda motornya diletakkan di mana, ini kan di kantor tadi nggak ada Pak ya? Itu bagaimana caranya? Di kantor ada di dalam ya Pak. Oh di dalam sepeda motornya? Orang Bapak ini ingin melihat, tapi saya tidak bisa kasih wewenang Pak, masuk ke dalam kan. Suryo, Metro terkini melaporkan.